Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk berkumpul dalam halaqah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dalam keadaan ketakwaan, keimanan kepada Allah yang terus terjaga insyaallah. Selawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kuliah fikih hari ini akan membahas tentang kitab Mabadi Awaliyah ayat 31. Rukhsah itu tidak berlaku dengan sebab keraguan. Tetapi sebelumnya marilah kita yang akan surat An-Nisa ayat 26 sampai 28 dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Eyang Nani. Kepada Umi Elinasti dan Eyang Nani waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, syukran saya Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu
azim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh. Dan dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita dengarkan materi dari Ustazah kita yang tercinta, Ustazah Enok Mutia. Kepada Ustazah Enok, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillah pagi ini kita masih dipertemukan kembali dalam rutinitas kita setiap Jumat pagi, ya, Jumat pagi mengaji. Masih istiqomah kita dan sudah menyelesaikan satu kitab fikih Syafi'i kemarin, yaitu fikih Safinatun Najah, dan ini dengan berakhirnya pembahasan satu kitab kemarin berarti tidak ada proses resmi, ya, langsung boleh semuanya menerima ijazah. Ijazah itu artinya bahwa jenengan semua boleh mengajarkan itu kepada orang lain, dengan tentunya tidak meninggalkan kebersamaan kita ketika dalam menyebarkan apa yang sudah kita pelajari itu, supaya kita bisa saling menguatkan terus, saling berdiskusi, dan karena nanti akan muncul beberapa masalah di masyarakat yang mungkin kita tidak mampu untuk menjawab sendiri, boleh kita diskusikan lagi. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang usul fikih. Ini sudah kaidah ke-31, ya. 31. Ini juga dalam hitungan minggu, mungkin akhir tahun kita bisa selesaikan ini, ya. Bisa selesaikan usul fikih ini. Nah, ini luar biasa ini. Jenengan sudah 2 kitab ini udah, wah, ini kalau diulangi juga ini kitab usul fikih ini seperti kemarin itu kita bagi juga per kelompok, harus berubah ya kelompoknya. Jangan yang itu aja. Nanti untuk pendalaman materi-materi ini. Nah, ini udah luar biasa. Udah intisarinya ilmu fikih ini. Usul fikih ini. Baik. Kita masuk pada kaidah yang ke-31. Keringanan tidak berlaku dengan sebab
keraguan. Ar-rukhasu la tunatu bisyakki. Rukhsah itu keringanan ya, keringanan, kemudahan atau dispensasi ya kalau bahasa temporer kontemporernya itu dispensasi, keringanan, kemudahan. Tidak berlaku kalau masih ada keraguan gitu. Rukhsah ya, kemudahan. Misalnya orang musafir itu boleh tidak berpuasa. Nah, tetapi ragu-ragu musafirnya itu, saya nih kan ada yang menyebut bahwa musafir itu harus 80 kilo atau 89. Ya dibulatkan saja 80 kilo lebih baru kita boleh mendapatkan rukhsah itu. Perjalanan dari sini ke Surabaya itu tidak sampai melelahkan. Apakah ini termasuk rukhsah atau tidak gitu. Ragu dalam dirinya. Memang ada yang mengatakan tapi kata saya orang nggak melelahkan, ngapain saya batalin puasa gitu. Nah, ini nggak dapat rukhsah akhirnya kalau dia memang ragu-ragu. Kalau sudah dapat rukhsah itu sebenarnya enak, terima dong. Kalau misalnya nggak mau batal ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, ini ada Guru ngaji. contoh-contohnya. Anu, Pertama, minha wujubul ghusli liman syakka fi jawazil mashil khuffi. Diwajibkan mencuci kaki bagi yang ragu-ragu dalam hukum bolehnya mengusap khuf. Kita pernah belajar mashul khuffain nggak? Usap kaos kaki yang tebal itu. Kan kita pernah belajar tuh. Khuf itu semacam kaos kaki yang menutup kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki. Itu boleh kalau dalam kondisi darurat boleh tidak dibuka, kemudian diusap saja tanpa melepas tanpa membasuh semua kakinya itu dalam berwudu. Jadi cukup diusap saja gitu. Mohon maaf ya. Ini misalnya kaki gini terus tertutup sama kaos kaki. Kaos kaki ini mata kaki misalnya ya. Saya kalau angkat kaki kan nggak mungkin. Nah, kaki ini kan kalau misalnya dia terbuka, kita tidak ada uzur, maka ini harus dibasuh. Maaf ini biar jelasnya jadi pakai tangan kanan, terus gerak-geraknya pakai tangan kiri ya, mohon maaf. Ini kan harus dibasuh pakai air. Tapi ketika kita dapat rukhsah, misalnya cuacanya dingin sangat nih, kalau dibuka ini kita semakin kedinginan. Atau di gunung yang mungkin airnya sedikit, cukup wudhu, cukup minum, tapi terbatas ya. Maka boleh sepatu itu tidak dibuka. Asalkan dia ketika pertama dipakai itu dia suci, bersih. Maka ini atas kaki ini hanya diusap saja dengan membasahi tangan, basahi telapak tangan, kemudian diusap saja. Jadi tidak sampai harus dibasuh. Tapi kalau ragu-ragu nih, ini saya kondisinya ini membolehkan mashul khuf enggak gitu. Karena ada kondisi-kondisi yang sebenarnya, misalnya nih ya, ada orang malas buka sepatu, malas doang. Bukan ada uzur. Misalnya ke mall atau kemana yang sifatnya bukan satu yang penting banget. Kemudian dia mengusap itu. Kalau dia ragu-ragu, maka sebenarnya dia harus membuka itu. Nggak dapat rukhsahnya. Harus buka, harus dicuci. Kalau dalam keraguan itu tetap dia pakai rukhsah itu, maka batal. Wujubul itmam liman syakka fi jawazil qasri. Sama dengan sholat qasar juga. Kalau misalnya ragu-ragu, kan sholat qasar nih boleh dilakukan.
Ya pertama itu tadi itu ya karena uzur ya. Ada yang karena hal yang menakutkan misalnya, atau sedang musafir juga. Yang Gendro pakai kitab ya, Mabadi Awaliyah saya lihat. Mantap. Nah, maka ketika ragu-ragu dalam dibolehkannya qasar itu harus dilengkapi sholatnya. Sholat nggak qasar lagi jadinya. Mana nih? Ada PDF-nya ya, Mbak Fit? Ada Ustazah, sebentar Ustazah. Iya. Jadi kalau ragu-ragu untuk dibolehkannya qasar, maka dia harus melengkapi sholatnya, nggak boleh qasar. Nggak boleh ragu. Kalau mau qasar, qasar. Enggak. Inna syaka hal mas hal hadir awi fis safar. Bunyal amru. Nah, ketika seorang ragu-ragu apakah ia mengusap khuf mujah itu di waktu hadir atau waktu bepergian, maka dipastikan bahwa mengusapnya itu di waktu hadir. Ini sama dengan yang tadi itu. Ketika dia dalam kondisi musafir, kan dibolehkannya mashul khuf itu ada alasannya. Nah, dia itu sudah boleh, musafirnya itu sudah boleh, jaraknya itu sudah boleh mashul khuf atau belum. Maka itu harus dipastikan. Jadi kalau misalnya nih mau berangkat ke Mekah, ke umroh ya, dari rumah sudah berwudu, kemudian pakai sepatu yang menutupi mata kaki, pakai kaos kaki. Nah, kita ini di pesawat misalnya ya, atau dia misalnya transit atau apa yang mungkin tidak sampai buang air kecil, buang air besar ya. Terus dari rumah sudah wudhu, tidak dibatalkan oleh yang lain, misalnya ya yang mewajibkan mandi, maka saat itu ketika masul khufnya itu dari rumah itu sudah wudhu gitu, sudah suci. Kalau ragu-ragu, tadi itu ya pakai apa khufnya itu pakai kaos kaki kulitnya itu sudah wudhu apa belum ya? Gitu. Nah, itu harus dipastikan lagi. Kalau belum, ya harus dibuka. Kemudian wa insyaka hal ahdasa fi waqti zuhri atau fi waqtil asri. Dan jika seseorang ragu apakah ia berhadas di waktu zuhur atau di waktu asar, maka hal ini didasarkan pada fakta bahwa ia berhadas di waktu zuhur. Ya, itu yang pertama itu. Harus ini sama dengan apa ya, kaidah yang mana ya? Eh, Pokoknya yang pertama terdetik dalam hati itu berarti itu dia yang masuk keyakinan. Al yaqinu la yazalu bisyak. Kemudian, dan jika seorang ragu apakah ia berniat takbiratul ihram sholat pada waktu di perjalanan atau dalam keadaan hadir, atau ragu-ragu niat qasar atau tidak, apakah imam yang diikuti itu musafir atau mukim, maka wajib baginya melaksanakan sholat secara sempurna. Ini yang ragu-ragu dalam niat ya. Ragu-ragu dalam niat berimam, bermakmum, terus qasar, jama', oh, ini harus betul-betul dipastikan. Maka kalau misalnya sudah meyakini satu niat, ya itu yang harus dilakukan. Tapi kalau ragu-ragu, maka harus sholat sempurna. Sholat sempurna. Kan apa namanya? Sholat qasar, jama' itu kemudahan, itu rukhsah. Tapi ada sebabnya gitu. Tapi kalau ragu dalam sebab-sebabnya itu, maka dia harus sempurnakan. Ajruka ala qadri nasabika. Ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalamu tergantung kadar kepayahanmu.
Ini untuk kaidah selanjutnya, yaitu yang banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya. Maka kana aksaro fi'lan kana aksaro fadlan. Yang banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya, maksudnya banyak pahalanya. Yang banyak amalnya banyak pahalanya. Ini yang sering ditanyakan nih. Yang sering sholat witir. Kana faslul witri afdalu min waslihi li ziyadatin niyah wa takbir wassalam. Memisahkan sholat witir itu lebih utama dibandingkan dengan disambungkan. Misalnya 3 rakaat. 2 dulu salam, 2 rakaat dulu salam, baru naik lagi 1 rakaat gitu. Itu lebih afdal daripada 3 rakaat langsung. Sholat-sholat sunnah itu sebaiknya di 2-2 saja, 2-2 rakaat saja. Kalau witir ya ada 1 rakaatnya. Boleh sebenarnya 3 rakaat langsung, tapi afdolnya karena kaidahnya itu yang banyak pekerjaannya maka banyak pahalanya. Man shalla nafal qa'idan ala nisfi min ajril qa'im. Orang yang sholat sunnah sambil duduk, pahalanya adalah separuh dari sholat sunnah dengan berdiri. Ini sholat sunnah ini meskipun dengan tidak sakit, itu boleh sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib itu harus berdiri jika mampu maksudnya. Tapi kalau sholat sunnah itu meskipun mampu berdiri, tapi lagi pengen duduk, boleh duduk. Tapi pastinya pahalanya lebih banyak yang dilakukan dengan berdiri. Nah, karena semakin banyak niatnya, banyak takbiratul ihramnya, banyak salamnya, itu berarti banyak pahalanya. Begitu pula yang sholat sunnah sambil berbaring, pahalanya separuh dari yang sholat sambil duduk. Sholat sunnah sambil tiduran, kayaknya enak banget ya. Berarti kita itu sebenarnya kapan saja, di mana saja bisa sholat sunnah loh, sambil duduk, sambil berbaring. Ifradun nusukain afdol ini minal qiron. Haji ifrad, mendahulukan haji baru kemudian umroh, itu lebih utama dibanding haji qiron. Haji dan umroh dilakukan bersama. Atau haji tamattu. Jadi ada 3 macam ya. Haji ifrad itu haji saja. Dari Indonesia itu haji saja. Pokoknya dia berniat dari sini haji, maka sebelum selesai hajinya dia tidak akan berumroh. Nah, sampai haji dia niatnya itu haji, maka ihramnya itu tidak dilepas-lepas loh. Dan ini berat sekali. Berat tetapi ini afdol. Makanya banyakan nanti di kaidah seterusnya. Semakin berat semakin banyak pahalanya. Kalau ini semakin banyak amalnya semakin banyak pahalanya ya. Nah, kalau ifrad mendahulukan haji, baru nanti setelah selesai hajinya baru umroh. Nah, kalau qiron menyertakan haji dengan umroh. Haji dulu lanjut umroh. Saat itu juga dia memang haji niat ya, haji dulu, setelah selesai haji langsung umroh gitu. Nah, kalau haji tamattu itu dari sini kan, kalau kloter pertama itu kan, kalau kloter pertama itu ke Mekah, ke Madinah dulu. Baru seminggu atau 2 minggu sebelum waktu haji, dia dikirim ke Makkah. Begitu sampai Mekah, dia langsung umroh gitu. Kadang berkali-kali karena nunggu 2 minggu lagi kan. Umroh dulu.
Atau yang datang belakangan pun langsung diam di Mekah, umroh saja terus sampai datang waktu haji. Ini namanya haji tamattu. Tamattu itu bersenang-senang. Eh, Umroh, pulang, terus lepas ihram, lepas niat kan sudah selesai umroh itu ya sudah bebas. Mau berhubungan suami istri, mau menikah atau lain-lain boleh. Padahal ini menunggu waktu haji gitu. Gak apa-apa. Namanya haji tamattu. Makanya haji tamattu ini harus membayar dam. Ya. Dam itu puasa 3 hari, kemudian di rumah 7 hari, sama memotong Kambing. hewan kurban. Ada yang pernah haji ifrad? Berat itu mah. Apalagi kalau kloter pertama, diem aja, nggak umroh tuh padahal udah di Mekah. Kebanyakan hampir 99% mungkin jemaah haji Indonesia itu pakainya haji tamattu. Makanya semua menyembelih hewan Kambing. kurban, dia bayar dam. Dan semuanya rata-rata berpuasa 3 hari di Mekah, pulang 7 hari. Ada yang sudah haji? Nah, yang sudah haji pasti pernah puasa dulu ya. Yang Endro udah haji, udah Belum. puasa dulu di sana ya, 3 hari ya. Masa nggak? Terus pulang 7 hari. Iya. Wa ma amartukum, ini qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sebenarnya harus dihafal. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang telah saya perintahkan padamu, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Nih ingat nih, ada itu hadisnya, wa ma amartukum bihi. Bania ini nggak ada Arabnya juga itu ya. Kalau ini agak lengkap terjemahnya. Mungkin bisa di-download dari apa ini namanya? Anu yang sama. Iya, ini PDF yang dari awal Ustazah. Iya, tapi nggak ada Arabnya juga, itu cuma terjemahannya saja sama ayat, sama judul, sama hadisnya saja kan. Iya, betul Ustazah. Mm-mm. Kalau di sini kan ada, kalau di aplikasi ini ada Arabnya. Dan apapun yang telah saya perintahkan padamu, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini adalah kaidah yang ke-33. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, janganlah ditinggal seluruhnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jadi lakukan sebagiannya. Itu kan. Contoh, misal, malam yaqdir al-ihsan bidinar wa qadara bidirham falyafal. Barang siapa yang tidak mampu berbuat baik atau bersedekah dengan dinar, maka karena kemampuannya hanya dengan dirham, maka lakukanlah. Dinar itu uang emas ya. Kalau dirham itu uang perak. Mungkin kalau bahasa kita, kalau nggak bisa sedekah 1 juta, ya udah sedekah 500.000 gitu. Jangan tanya ikhlasnya, harus ikhlas. Mau 1 juta, mau 100.000, itu harus ikhlas. Nah, kalau ngomongnya ikhlas, mending 1 juta atau mending 100.000? Mending 1 juta lah. Orang kadang, aku ngasih 1 juta tapi aku nggak ikhlas. Gimana udah? Tapi kan dikasih uangnya itu. Bodoh kalau nggak ikhlas. Uangnya udah dikeluarin, bilangnya nggak ikhlas. Barang siapa tidak mampu mengajar atau belajar dengan beberapa cabang ilmu, maka janganlah ia meninggalkan seluruhnya. Nah ini, kita ini mungkin ngerasa, sudah tua nih, saya mungkin nggak bisa kalau mempelajari semua tafsir hadis. Kalau beribu-ribu hadis nggak mungkin saya bisa pelajari. Maka harus mempelajari sebagiannya yang mungkin dirasa sangat penting untuk dirinya. Itu. Jangan ditinggalkan semuanya.
Setiap ada orang ngajak-ngajak ngaji, aku udah tua nih nggak mau ah. Udah nggak bisa. Ada aja tuh alasannya. Man syaqqa alaihi qiyamul lail bi'asyri rakaat falyaf'al 4 rakaat. Barang siapa yang merasa sulit melakukan sholat malam dengan 10 rakaat, maka sebaiknya laksanakanlah walau hanya 4 rakaat. Banyak ini kalau 4 rakaat. Saya aja minimalnya ya 2 rakaat saja. Nah, kalau sudah bangun itu kan kadang ya bangun tuh cuma mau pipis ya pipis aja gitu kan. Tapi malu kan, rugi banget. Ya udahlah 2 rakaat aja. Ya minimal, ambil minimalnya 2 rakaat aja. Masa sudah dibangunin sama malaikat kita nggak mau mana-mana salam kan, salam lah itu 2 rakaat. Kalau di sini 4 rakaat nih. Kemudian masalah bima'na hadza ini perumpamaan sesuai dengan kaul ba'dul ulama ma la yudraku kullu la yudraku ba'du. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya itu tidak dilakukan sebagiannya. Maksudnya jangan seperti ini. Ada ungkapan kaidah ini. Jadi ada yang bertanya begini sempat ya. Ini masalah anak di luar nikah itu. Anak di luar nikah. Belum menikah, mereka punya anak. Mereka sudah berhubungan dan hamil. Kemudian berapa jarak berapa bulan dia boleh diakui menjadi anak kalau dia kemudian menikah, nasabnya itu loh kepada ibu kepada bapak. Kita kan kadang baru 3 bulan menikah udah lahir, berarti anak itu kan sudah hidup. Maka sebenarnya ada yang menghukumi bahwa itu tidak ikut nasab bapaknya meskipun dia menikah ibu bapaknya. Tapi kalau di Indonesia ini kan kita memikirkan bahwa nasib anak ya, kasihan kan. Nah, tapi hukum ini pada saat nanti akad, dia kan tidak boleh diakadkan oleh bapaknya, harus oleh hakim. Meskipun kalau di akte lahir kan anak bapaknya ya. Iya. Kemudian apakah dia ini kan akad aja tidak boleh, berarti dia muhrim bukan sih gitu sama bapaknya. Gimana kalau di rumah itu dia dilihat, disentuh sama bapaknya, apakah batal gitu wudhunya? Kebayang nggak masalah ini? Ini banyak nih di masyarakat nih. Nah, ini kaidah ini masuk. Malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau dia mengakadkan dia tidak bisa, maka jangan ditinggalkan semua kewajiban bapaknya itu. Menafkahi, kemudian dia tidak batal. Ya, dia tidak batal dengan bapaknya meskipun dia tidak bisa menikahkan anaknya. Artinya bahwa tetap kewajiban bapaknya itu kepada anaknya itu sebagai bapak secara apa ya? Secara agama ya. Meskipun secara biologis gimana sih? Dia bapak biologis loh. Ini hukum apa ya? Secara biologis dia bapaknya. Terus secara agama, secara negara dia bapaknya. Di akte kan bapaknya kan. Tapi ketika akad dia nggak boleh menikahkan karena dia ada di luar akad gitu. Tapi dia tidak batal dengan orang tuanya, dengan bapaknya ini kan. Tidak batal karena itu anaknya secara biologis. Makanya malayudroku kulu layudroku kulu.
Ini kan tidak bisa ya tadi itu menjadi wali, tidak bisa. Jangan bilang dia ini bukan bapaknya, dia tetap bapaknya. Hanya dia tidak bisa jadi wali karena dia hadir sebelum ada akad. Jelas ya? Ini kaidah ini masuk. Pernah ada pertanyaan gitu terus saya cari-cari di mana ya? Oh, di sini ternyata. Ruwet ya, masalah di masyarakat seperti itu. Lanjut. Kaidah ke-34 ya. Al-maisuru la yasqutu bil ma'asur. Kemudahan itu tidak akan hilang dengan sebab kesukaran. Udah mudah ada sebab yang membuat dia sukar, akhirnya ya sudahlah. Padahal seperti ini. Ketika seorang terpotong ujung jarinya, jari-jari tangannya, maka wajib baginya mencuci yang tersisa dalam bersuci. Misalnya sakit telunjuknya karena teriris pisau ketika iris bawang. Maka dia tetap mencuci semua tangannya yang wajib dalam wudhu kecuali telunjuknya karena ditutup dengan handyplas misalnya. Kan nggak masuk tuh air. Handyplas itu menyerap tapi airnya tidak masuk. Makanya dia kadang suka apa itu? Apa namanya? Baal itu. Minha al-qadir ala ba'di satir bihi al-qadar al-mumkin. Bagi yang hanya mampu menutupi sebagian auratnya, maka itu dibolehkan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menutup aurat. Oh, sekarang ini kan ini jangan kemudian dibolehkan kemudian tidak menutup tudung kepala. Sekarang nggak mungkin ada manusia yang tidak punya baju untuk menutup aurat. Insya Allah semua. Tapi kalau jenengan pergi ke Mekah, itu di sana banyak orang yang sholat hanya dengan memakai celana komprang ya, celana komprang. Perempuan, jadi nggak pakai kaos kaki dia. Orang Pakistan. Orang Pakistan, betul Bunda. Sebagian lah, orang Pakistan, orang Bangladesh itu mereka kadang kerudung itu yang besar ya kain tidak berjahit gitu sembarangan gitu dia lilitkan saja kadang kebuka anunya jadi mungkin itu sebatas pengetahuan mereka. Nah, kita tidak bisa menghukumi mereka bahwa tidak diterima sholatnya itu sebatas kemampuan mereka. Tapi setidaknya kalau sudah berkumpul saat itu ya di Masjidil Haram di Masjid Nabawi itu kan mestinya sudah melihat bahwa orang Indonesia tuh rapi-rapi, orang Malaysia rapi-rapi. Rata-rata orang Indonesia, orang Malaysia ini kan pakai mukena yang menutup kakinya semua. Kalau orang Arab itu biasanya mereka pakai gamis biasa, sholat, kemudian berkerudung seperti kita berkerudung biasa, kemudian pakai kaos kaki. Kan lebih simpel ya. Cuman kadang lekuk badan kan kelihatan ya. Kalau bercampur sholat, kalau di Masjidil Haram, kalau sudah waktunya sholat terus kita tertinggal, campur laki perempuan kita berdampingan, bersebelahan, depan belakang. Nah, akan kelihatan lekuk badannya. Tapi kalau pakai mukena kan nggak kelihatan ya. Lebih lebih apa namanya? Lebih selamat gitu. Lanjut.
Lau ajaza anir ruku wasujud dunal qiyam lazimahu. Jika seorang tidak mampu melakukan ruku dan sujud, tetapi ia masih mampu berdiri, maka berdiri dalam sholat itu tetaplah wajib baginya. Seperti kemarin juga ada yang dipertanyakan tuh, berdiri dulu takbiratul ihram, kemudian tidak mampu untuk ruku dan sujud ke bawah, maka ya berdirinya itu ya wajib gitu. Berdirilah sholatnya saat waktunya berdiri karena masih mampu. Man wajada ba'da sa' fil fitri lazimahu ikhrajuhu. Ini zakat fitrah ya. Kemarin kan kita kalau orang yang tidak menemukan makanan hari itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang tidak menemukan makanan hari itu. Tapi ada setengah nih, kalau setengah wajibnya zakat itu kan kita 3 liter ya. 3 liter setengah atau 3 liter saja atau 2,7. Ada yang 2,7, ada yang 3 liter. Ada. Nah, kalau adanya 1 liter misalnya, 1 liter saja atau 1 liter setengah, selain yang kita makan, mungkin dia juga dapat zakat tuh, zakat duluan dia dapat hari itu. Cukup dia makan 1 liter setengah, ada 1 liter setengah, maka kalau dia sudah berakhir Ramadan itu, dia zakatkan yang 1 liter setengah itu, gitu, wajib. Untuk makan besok, kita nggak tahu, siapa tahu tiba-tiba datang 1 karung kan, maka kewajiban dulu. Kalau sudah patuh kepada Allah, Allah kirimkan nanti gantinya. Allah jamin. Al-qadiru ala ba'dil fatihati ya'ti bihi. Bagi yang hanya mampu membaca setengah dari surat Fatihah dalam sholat, maka lakukanlah, bacalah, dan kekurangannya diganti dengan membaca surat yang lain yang ia bisa. Ini mungkin bagi orang-orang yang baru belajar sholat ya, untuk orang-orang mualaf mungkin. Tapi kalau kita kadang nggak bisa baca tapi hafal ya. Sekarang Iya. orang non-muslim juga banyak yang hafal itu. Iya. Apalagi dalam ayat-ayat cinta itu, non-muslim menghafal surat Maryam. Sama kisahnya sekaligus. Man malaka nisaban ba'dahu indahu wa ba'dahu ghaib fal asah annahu yakhriju amma fi yadihi fil hal. Ini yang kemarin dipertanyakan nih sama siapa nih? Barang siapa memiliki 1 nisab kadar zakat, di mana separuhnya ada pada dirinya dan separuhnya itu goib, tidak ada pada dia. Kayak yang dihutangin kemarin itu kan? Kita pernah bahas kemarin tuh. Yang saya tanya yang emas digadein itu Ustazah. Oh iya ya, Mbak Vita ya. Masnya digadein. Maka pendapat yang lebih sahih, qaulul ashab, sesungguhnya wajib baginya mengeluarkan zakatnya itu dari harta yang ada pada dirinya saja. Nah kan, benar ya. Jadi dia yang wajib dizakati yang ada pada dirinya. Kalaupun punya dia tapi diutang orang, itu tidak termasuk yang wajib zakat. Artinya itu sedang dipakai. Naqal al-Iraqiyun an-Nasi al-Syafi'i rahimahullah anal akhras yalzimahu ayyuharrik lisanuhu badalan min tahrikihi iyahu bil qira'ah. Ulama-ulama Irak menukil nas pendapat atau Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sungguhnya orang yang gagu, orang gagu bisu, wajib menggerak-gerakkan lisannya sebagai ganti dari menggerakkan lisannya dalam membaca Fatihah. Seperti halnya isyarat dengan ruku dan sujud. Tapi ada loh orang yang gagu, bisu, tapi kalau baca Quran bisa. Luar biasa. Pernah lihat nggak di TikTok, di TV itu? Dia bisu, tapi kalau disuruh baca Quran dia bisa. Tapi ngomong yang lain nggak bisa. Nah, ini keajaiban. Maka kalau gimana?
Iya pernah lihat. Iya, mukjizat Al-Quran ya, itu. Iya. Mungkin Allah berikan itu kelebihan karena hatinya itu kuat mungkin, dekat dan memahami betul, sehingga Allah mudahkan mengucapkan itu. Tapi kalau ditanya apa kabar, nggak bisa dia keluar suaranya. Mayahsuduhu harajun biman'i isti'abil ma, bagi orang yang pada anggota tubuhnya terdapat luka yang mencegah masuknya air pada anggota tubuh itu, maka pendapat mazhab mengungkapkan tetap wajib mencuci anggota tubuh yang luka itu. Kemudian melakukan tayamum pada gimana? Kayak misalnya kita tersayat ya, terus tutup, maka dia tetap yang itu aja yang tertutup aja yang nggak dibasuh, tapi yang sisanya itu harus dibasuh. Tapi di sini lalu kemudian melakukan tayamum pada anggota yang itu mungkin ya, yang nggak boleh kena air. Kalau misalnya ya contohnya itu saja dalam mencuci tangan ketika berwudu, yang lebih mudah itu sama dengan operasi sesar. Operasi sesar kan nggak boleh kena tuh jahitannya kan, ditutup. Saya karena operasi sesar terus dulu sampai saya lakban. Dilakban anunya perbannya itu. Karena perbannya itu kan nyerap air juga sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh mandi seminggu. Tapi kan gerah ya, nggak bisa nggak mandi kan, harus mandi jebar-jebur gitu. Akhirnya saya lakban dulu. Tapi saat itu kan masih nifas juga sih, belum wajib sholat. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ke-35, ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Barang siapa, sesuatu yang haram dikerjakan maka haram mencarinya. Narkoba itu kan haram, maka membelinya haram. Nggak boleh. Talabur riba wa mahrul baghi. Mencari riba dan mas kawin dari contohnya. Atau mas kawin dapat nyuri. Gimana sih? Mencari riba itu ya, jadi kayak kita mencari keuntungan, kita jual beli terus keuntungannya itu dilebih-lebihkan. Wah ini udah riba. Talabu halawanul kahin waraswah. Cari persenan uang tip, dukun dan sogokan. Eh, ano, anggota dewan itu kalau mau kita dikasih proyeknya, kita ngepi namanya. Kita bayar dulu. Ini banyak nih bunda-bunda yang pernah kerja di instansi formal itu rata-rata begitu. Kita bayar dulu supaya kita dapat proyek. Nah, fee-nya itu roswah itu sogokan, haram. Pergi ke dukun, nggak boleh cari sesuatu yang menyelesaikan masalah misalnya. Perginya ke dukun. Nih
haram hukum. Mencari upah menangisi mayit. Kan? Hah? Tahu nggak mencari Mencari upah upah menangisi mayit? Oh, itu orang Cina biasanya, Ustaz. Ya, dibayar. Dibayar supaya seolah-olah gitu kan. Seolah-olah seolah-olah sedih banget. Dia dibayar untuk menangis. Menangis, menangis. Nanti dibayar sama apa namanya? Keluarga. Ahli warisnya. Oh, berarti itu jual jasa Ustazah. Jasa Iya, menangis. jual jasanya dengan menangisi mayit. Menangisi mayit kan nggak boleh. Masya Nggak Allah. boleh berlebihan. Tapi orang itu biasanya sampai jungkir balik, sampai pingsan-pingsan. Tapi kalau orang Cina nggak apa-apa kan? Karena dia bukan orang Islam. Iya, orang Cina nggak apa-apa. Tapi kalau bukan nggak apa-apa, maksudnya itu bukan urusan kita, kan? Bukan urusan kita. Tapi kalau orang Iya. Muslim menyewa itu, ada nggak sih? Misalnya julid banget ya. Eh, apa yang apa yang menyebabkan kita sampai menyewa orang untuk biar dikira sedih gitu? Kan nggak ada hubungannya juga. Bingung orang ini nangis kenapa? Nggak Yang jelas. senang. Lebih mendramatisir Nggak Ustazah. boleh ya. Kalau Nggak orang boleh. Muslim yang nggak mampu, dia benar-benar perlu, gimana itu saja. Nah itu maksudnya. Itu maksudnya maharuma fi'luhu haruma talabuhu. Orang yang nggak bisa mencari sesuatu yang halal itu dengan cara yang haram itu. Maka pekerjaan itu haram. Kayak bintang film memerankan anu Yesus, memerankan Yesus salib-salib orang Muslim. Iya. Oh ini sama ya isinya dengan yang ke-36. Iya. Suatu yang haram mengambilnya, maka haram untuk memberikannya. Ini sama. Berikan riba dan mas kawin orang zalim. Berikan Kita persen uang dukun, dukun dan sogokan. Memberikan upah menangisi mayit. sama ya. Nah, ini tadi mencari, dia mencari-cari yang ke-35. Kalau kita kalau yang ini berikan riba. Oh iya, iya. Sampai situ dulu. 55 sebenarnya. 55 terakhir sampai 40. Tinggal 5 lagi. Sampai 40 berarti minggu berikutnya, pertemuan berikutnya udah selesai. Nanti kalau ngulang 10-10 aja. 4 kali sebulan. Iya. Selesai itu. 4 kelompok. Kalau kemarin 3, 4 juga ya? Kemarin 4. 4, oh iya. 4 kelompok dibagi 4 lagi. Nanti Oh ini pendalaman. Pendalaman ya. Pendalaman ngebut. Atau kita mau selesaikan dulu yang ini ya. Baru masuk kitab baru. Kan berarti belum mulai itu kitab baru. Boleh saja. Nah, ini tinggal 1 kali, terus tinggal 5 kali. Akhir tahun selesai.
Iya. 2 kita dapat ijazahan kitab. Insya Allah. Pendalaman supaya makin melekat usul fikih ini. Kita mengingat-ingat kembali yang sebelumnya, mulai dari kaidah aja, yang pembahasan awalnya nggak usah. Mantap, Kaidah-kaidah. 10 tuh, bagi berempat aja, 3-3, Ustazah yang 3-1. Hah? bagi. Kenapa? Yang bagi kelompoknya Ustazah. Enggak. Yang kemarin itu jadi Putar-putar. polling, putar-putar, Enggak, tukar-tukar. nanti itu apa ya, nanti diulang lagi, ulang lagi biar lebih adil. Kemarin kurang belajar kita kurang bagus penempatannya. Nanti itu lagi Aja, Baik, Om. ya dibagi adil aja. Yang kemarin tuh dipisah lagi. Iya, mendingan dipisah biar kita bisa lebih berkolaborasi, biar Iya. lebih berimajinasi. Dengan metode presentasi kemarin tuh kayaknya makin melekat gitu. Terus Melekat pada saja dimana. itu Rusnia udah keren ngasih banget. nama-namanya belum ke Ukti Rizky? Nama Nama yang lengkap sahabat-sahabat yang sudah presentasi sudah dikasih nama-namanya. udah apa belum ya, Om? Lupa, Coba Om. di follow up lagi, terus add Ukti Rizky ke grup biar beliau yang share ke sini. Baik, Om. Kan Kalau udah usahakan nanti dalam di share-nya berupa itu file soalnya. Kalau asli ya. ya berupa file. Jadi kalau file dia langsung terang. Jadi bisa di print bagus di print. Kalau di print bagus kalau kata. Jadi nggak pakai tangan ke tangan. Gitu. Langsung nanti habis selesai ini follow up ke Usti Rizky ya. Saya untung lupa, saya juga untung saja tadi ngomong. Jadi baru keinget, Masya Allah. Kebanyakan amanah jadi seliwer Ustazah. Alhamdulillah, lupanya karena banyak amanah ya, karena banyak kerjaan gitu. Ada orang lupa karena ya kosong aja pikirannya. Ya, sampai situ dulu untuk materi hari ini. Bisa dilanjutkan diskusi atau pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas penjelasannya. Baik, sekarang dibuka sesi tanya jawab ya, Umahat. Silahkan yang mau bertanya, raise hand ya, atau tulis di kolom chat. Silahkan. Mungkin karena pembahasannya simple, enak, di kitabnya sudah jelas contoh-contohnya. Paling nyari-nyari, iya, nyari-nyari permasalahan yang bisa dimasukkan ke sini. Itu kan nanti kalau ketemu masalah baru, ini cocoknya kemana ya gitu. Untuk tadi Ustazah saya deh yang nanya. Karena ada saya ini keponakan yang berkasus seperti yang tadi Ustazah tanyakan yang hamil di luar nikah itu. Nah itu kan tadi Ustazah bilang kalau misalnya nikahnya itu setelah hamil 6 bulan ya. Tadi yang Ustazah contohkan. Nah kalau misalnya nikahnya itu begitu dia tahu dia hamil, kemudian selang berapa ya, seminggu atau 2 minggu itu dia menikah. Nah itu nasabnya apa ke bapaknya atau tetap ke ibunya Ustazah? Kalau nasab itu secara agama itu sebenarnya ke ibunya. Pokoknya di luar akad itu ke ibunya. Mau dia sudah bernyawa ataupun belum. Tetapi karena kita ini di Indonesia ya, hukum sosial ya, kita kan lebih kasihan lagi ketika anak itu tidak punya bapak. Ada maslahat lah di situlah ya. Ada
kebaikan yang ingin kita harapkan, dan kita juga berharap mudah-mudahan itu tidak menjadi bumerang bagi anak itu gitu. Kita menyelamatkan Ya. generasi selanjutnya. Makanya di luar akad sebenarnya artinya hamil di luar akad, maka anak itu tidak bisa ngambil nasab bapaknya, nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya kalau dia perempuan gitu. Ya. Tapi ada yang bilang kalau belum bernyawa gitu kan, dia bapaknya boleh akatin. Ya nggak bisa, orang secara logika saja dia hadir itu di luar akad, gitu loh. Tapi kita menyelamatkan. Jadi baiknya nanti ketika akad itu akad 2 kali. Jadi di hadapan. Dan ini harus dibuka gitu ke anak itu. Kasihan nanti secara hukumnya itu nantinya zina nantinya. Jadi di depan masyarakat gitu, kita kan sudah mengundang orang untuk akadkan saat itu oleh bapaknya kan. Tapi di belakang itu dia harus diakadkan oleh hakim, oleh penghulu. Ada yang bilang nanti setelah anaknya lahir nikah lagi, kayak gitu saja enggak? Ya kan tetap aja nikah lagi itu untuk penghalalan ibunya. Penghalalan ibunya. Tapi sebenarnya dia tidak perlu nikah lagi. Nikahnya itu sah, meskipun dalam kondisi hamil. Nah, tapi ini nasab anaknya ini. Kalau dalam akte pasti anak bapaknya kan, suami istri kan. Kebanyakan orang yang nikah, orang yang hamil di luar nikah, kemudian dia menikah, itu rata-rata dia kebanyakan berpisah. Kebanyakan. Iya, memang sekarang mereka sudah berpisah. Anaknya sudah besar, sudah Bahkan, kuliah. nah, itu. Kebanyakan berpisah dia karena memang pernikahan yang tidak sesuai, dia tidak diridhoi. Iya. Betul. Tapi ada lagi nih ya, mohon maaf nih ya. Ada orang yang bermasalah keluarganya. Bercerai atau memang dulunya pacaran. Suami istri ini pacaran. Kemudian rumah tangganya bermasalah. Terus ada yang bilang, itu gara-gara dulu mudanya pacaran tuh. Gitu ya. Ini keliru orang itu. Keliru orang yang bilang begitu. Memang betul nih, sekarang bunda-bunda nih ya, kita sudah sedang menikah kan, sudah sedang menjalani gitu. Yang memang dulunya pacaran dan belum bertobat gitu dari pacarannya itu. Pacaran sekedar surat-suratan, sekedar ketemuan, makan bareng, tidak ngapa-ngapain juga. Tetap taubat. Tetap taubat. Kita bertaubat dengan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu gitu. Sehingga pernikahan itu penuh berkah. Tapi jangan bilang orang itu mungkin dia dulunya itu sudah pacaran, nggak benar tuh dia pegang-pegangan tangan sebelum sah, makanya rumah tangganya berantakan. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Nah, dan anak-anak kita yang sekarang nih ada nih ya, kita punya anak gadis, anak bujang kan, kita kan nggak bisa menghindarkan mereka itu dari adanya hubungan laki-laki perempuan kan. Nah, sekarang mungkin di antara mereka tanpa sepengetahuan kita mereka pacaran mungkin kan, dekat dengan lawan jenis atau apa. Ingatkan anak-anak itu bahwa ya kalau bisa kan menghindari ya, kalau bisa tidak pacaran. Tapi kalau nggak bisa dihindarkan antara hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, tapi ingatkan ketika mau menikah nanti, taubat. Taubati apa yang sudah berlalu ketika masa pacaran itu, mungkin pernah pergi sana sini boncengan segala macam. Taubat dulu baru melangkah ke dalam hubungan suami istri gitu. Artinya akad suami istri nikah sehingga pernikahan itu diberkahi. Jangan karena sebab-sebab kecelakaan itu lebih parah lagi. Kebanyakan ya, hampir 70% mungkin yang menikah karena
MBA itu rata-rata pisah gitu. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu. Kalau masalah nikahnya sah nikah. Siap begitu. Ya saja. Syukron. Silakan yang lain, Ummahat yang mau bertanya. Afwan Ustazah, tadi pertanyaannya juga sudah terwakili oleh Ustazah Vita ya. Mau nanya sama itu. Karena kebanyakan juga kan di masyarakat terjadi seperti itu ya Ustazah. Ya. Dan apa namanya, tidak ada terjadi pernikahan lagi setelah misalnya hamil duluan di luar nikah tuh ya Ustazah ya. Katanya bahwa pernikahannya itu tidak sah atau gimana Ustazah untuk selanjutnya itu? Enggak, nikahnya Eh, itu sah. Sah ya? Nikahnya itu sah, ya. Sah, sudah tidak perlu akad lagi. Tapi nasab anaknya itu. Ya itu Kalau dia kalau nasab ya anaknya itu, kalau kita kan hukum negara ya sudah, kalau sudah menikah anak suami istri lah kan. Tapi iya betul. secara agama dia tidak bisa menikahkan putrinya. Tapi Nah, kemudian Ustazah, apakah itu yang kemudian terjadi tadi seperti itu. dinikahkan aja ya? Dinikah sama bapaknya cukup ya? Iya, iya Nah, itu dinikahkan bapak Ustazah. padahal bapak biologis saja kan. Iya betul, Artinya di luar akad. betul. Itu harusnya dinikahkan kembali oleh hakim. Mm-mm. Gitu. Pernikahannya dia tidak sah. Iya Ustazah, tapi faktanya yang terjadi seperti itu Ustazah. Tidak ada Ya, pernikahan oleh hakim itu, tetap bapaknya saja yang menikahkan karena kebanyakan kan orang awam dan juga sama sekali tidak dipermasalahkan selama ini kan. Itu Ustazah. nah, itu kelirunya kita itu. Sampaikan itu. Jangan sampai, nah nanti anaknya itu juga, mohon maaf ya, kalau pernikahannya salah, nanti ke depannya itu nanti salah. Gitu. Ini harus dipahami sama masyarakat bahwa anak yang hadir di luar akad tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya, oleh bapak biologisnya. Atau mungkin boleh dinikahkan kembali Ustazah. Kenapa? Misalnya kan kita tahu ada yang terjadi seperti itu, kita sarankan untuk menikah kembali, apakah boleh melalui ini apa hakim? Boleh. Sarankan. Mm-mm. Apalagi kalau itu keluarga. Kita kan yang menginginkan kebaikan kan? Menginginkan Betul betul. kebaikan yang seterusnya. Jangan sampai putus di situ. Tadi Bu Eli yang ngaji kan ya? Iya Ustazah, Tadi belajar kayaknya pakai Ustazah. jilbab anak. Iya habis duha tadi barusan. Insya Ya Pak Allah. Ustazah, tadi belum Mantap sempat. suaranya Ustazah, mantap. Ustazah, baru ingat nih Iya, ada kasus yang lain lagi nih Ustazah. Ya. Sama sih seperti itu Ustazah. Jadi orang tuanya itu dulu juga MBA nih ya. Terus menikahkan lagi putrinya. Itu kan nggak sah ya Ustazah. Tapi si orang tua ini belum tahu kalau itu tuh pernikahan dia yang terdahulu itu nggak sah sampai si orang tuanya tuh sekarang sudah meninggal gitu Ustazah. Perkawinan anaknya itu nggak sah juga Ustazah. Kalau dia nggak tahu, dikasih tahu. Nah, kalau sudah dikasih tahu, terus dia tidak melakukan, dia berdosa. Nah, belum sempat ada yang ngasih tahu dia sudah meninggal si bapaknya itu Ustazah. Kalau bapaknya kan udah selesai bapaknya. Tapi Maksudnya bapaknya itu dulu MBA juga nikahnya karena MBA gitu maksud saya. gimana sih? Kan begini. Jadi gini nih. Anak orang kali. Laki perempuan berhubungan, punya hamil kan, terus hamil 1 bulan misalnya, dia menikah, ya kan? Itu dia tidak perlu menikah lagi. Iya, tapi dia tidak perlu menikah lagi.
sampai akhirnya si anak itu sekarang, si anak yang hamil apa yang dilahirkan tadi itu sudah dilahirkan Ya, sama ibunya, itu udah dewasa dan anak itu juga sudah menikah menikah, yang menikahkan bapaknya yang bapaknya. tadinya Nah, dia nikah MBA itu tadi. nah Ah, bapaknya kan sudah nah menikahkan itu anaknya itu ada kan. yang ngasih tahu. Iya, Ah, bapaknya kan sudah meninggal. Ya udah nggak ada masalah. mm-mm, Sekarang kasih tahu anak itu. Dulu sebenarnya kamu dinikahkan oleh bapakmu yang tidak punya hak wali. Gitu loh mm, maksudnya. Jadi yang pernikahan sekarang sebaiknya akad di hakim. Akad lagi, perbarui akadnya di depan hakim. Hakim yang menikahkanmu dengan suamimu. Nah, yang mm-mm, tidak tahu itu, karena tidak tahu nih ya, karena tidak mm-mm. tahu hukumnya, itu sudah dimaafkan. Gitu. Baik bapaknya, dianya, itu sudah dimaafkan karena tidak tahu. Sekarang sudah tahu, akadkan oleh hakim. Gitu. Lanjutkan hidupnya, nggak apa-apa. Oh iya iya. Laki nggak apa-apa ya Ustazah. Nggak apa-apa. Karena laki nggak masalah. Anak Itu laki, ya akad kemarin. anak laki Iya, kan nggak punya, dia punya akad sendiri kan. iya. Maksudnya tuh emang gitu. Tadi dulu ibunya mohon izin. Dulu ibunya juga udah hamil, tapi dinikahinya dengan orang lain. Menikahnya. Iya, nggak Terus anak masalah. laki-laki. Nggak masalah. Iya. Nah, anaknya ini kan mau nikah, dia nikah sendiri kan. Kalau yang Dia laki-laki yang ya. akad sama anak perempuan orang lain kan, dengan bapaknya. Iya. Bukan, dia kan nggak butuh wali. Ini yang perlu wali itu yang perempuan. Hmm. Mm-mm. Gitu. Yes. Tapi kalau dia anak betulan, terus bapaknya hilang, itu kan anak perempuan nggak bisa menikah kecuali ada walinya itu. Harus dicari itu. Dicari dulu, kalau nggak ketemu baru dinikahkan oleh wali atau oleh keluarga yang Ada, lain. ya bapaknya hilang, ada yang hilang. Bapaknya hilang kan, ada kan, mungkin ke Kabur. Afghanistan, mungkin atau ke Palestina, dicari-cari nggak ketemu, ya Hilang sudah kabur. nikah, dinikahkan oleh hakim. Tapi itu biasanya ke pengadilan dulu memutuskan bahwa bapaknya hilang. Lebih repot itu kalau bapak betulan. Iya. Ya, Kalau pamannya yang nikahin nggak boleh. Adiknya bapaknya atau boleh siapa yang ada. Sekarang tuh kan ada siapa anaknya UJ ya, mau menikah, bapaknya nggak ada. Kan ada adiknya ya, si siapa namanya, Abizar. Tapi pamannya kekeh mau jadi wali. Sebenarnya dua-duanya boleh itu. Siapa yang saling nyerah aja. Kalau pamannya mau menikahkan, pamannya itu dari ibu apa dari bapak? Lebih kuat dari bapak sebenarnya. Kalau dari ibu itu lebih kuat adiknya. Kalau paman dari ibu lebih kuat adiknya yang laki itu. Nah, kalau dari bapak sebenarnya lebih kuat adiknya, tapi kalau dia mau nyerah si anak si adiknya yang laki itu, ya pamannya yang nikahkan nggak apa-apa. Ini kok malah jadi berita sepanjang zaman. Ya jelas. iya. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan di room chat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, kalau untuk bagian pekerjaan sebagai marketing, biasanya itu dapat fee dari klien yang akan bergabung ke suatu proyek. Apakah fee-nya termasuk uang sogokan tadi yang di kaidah 35 Ustazah? Iya, kalau itu menentukan proyek itu cair ke dia atau ke yang lain. Iya betul Ustazah. Yang banyakkan fee-nya dia dapat gitu kan. Mm-mm. Iya, kita marketing kan. Kita kan yang merayu-rayu orang mau beli produk kita gitu. Iya, kalau itu sogokan itu kalau itu menentukan. Tapi kalau misalnya itu diberikan kemudian menjadi panjer
sebagian harga. DP. Ada kan? Hah? Hmm, DP, Jadi ya, sebagian harga. Nah, biasanya sebagian harga itu atau DP itu kalau ditentukan dengan waktunya kan, kalau misalnya lebih dari waktu boleh hangus dan dijual lagi ke yang lain boleh. Gitu. Nggak masuk kalau itu. hmm. Ya, baik Ustazah. Umi ini ya tadi yang nanya Ada ya. banyak yang gimana Iya. hukumnya? Udah fee-nya udah dibayar karena mungkin kurang banyak, dia nggak dapat. Nah, nggak dapat proyeknya, tapi ditagih nggak cair-cair itu, nggak keluar-keluar itu. Udah hangus gitu aja. Wih, itu udah besar banget dosanya itu yang ngambil itu. Ya kan udah ngambil nggak keluar, nggak dibalikin uangnya. Proyeknya nggak dikasih. Tuh kebanyakan sugihnya dari situ tuh orang-orang tuh. Akhirnya nggak berkah. Berarti ini sama halnya dengan sekarang nih yang akan sebentar lagi rame nih pemilu ya Ustazah. Bagi-bagi Ya. duit nanti pilih saya ya gitu. Kalau kita minta itu nggak boleh tuh. Kalau Kalau kita yang dikasih? minta. Kalau dikasih boleh tapi jangan coblos dia. Yang ngasih. Bagus, bagus. Yang ngasih Ustazah, ambil uang. uangnya. Ambil Coblos Yang uangnya, ngasih jangan uang pilih minta orangnya ya, dicoblos Ustazah. itu, ambil uangnya tapi jangan coblos Jangan dia. pilih orangnya ya, Ustazah. Cari yang lain. Saya ini sedang sibuk juga berjuang untuk itu. Karena Ustazah saya ikut politisi. sukses. Ustazah ikut pemilihan apa? Kenapa? Ikut pemilihan apa? Ya, Enggak, rahasia. saya bukan calon, tapi Ustazah, saya Tim sukses. Rahasia. tim saya sukses Ustazah. kingmaker saya kingmaker. Saya berjuang maksudnya seperti anak-anak saya nih, semua mereka harus punya visi, pandangan bagaimana cara ikut andil gitu. Artinya kayak anak saya nih kelas 2 SMA, dia sudah punya KTP kan, teman-temannya punya KTP semua. Saya arahkan, nah, kalau kamu tidak ikut berpolitik, tidak memilih gitu, nanti uang kuliah kamu mahal. Nah, seperti yang sering disampaikan oleh Anies itu. Anak muda-muda ini harus ikut berpolitik karena ikut menentukan masa depannya mereka gitu. Nah, saya ajarin itu. Terus harus siapa yang dipilih, saya arahkan mereka gitu. Saya memang tidak berharap apa-apa, kalau sudah naik ya syukurlah. Dia berbuat baik misalnya, siapa yang kita pilih jadi kemudian dia berbuat baik ya alhamdulillah, berarti saya punya amal jariah. Kalau ternyata dia ingkar gitu, ya sudahlah, tinggalkan, doakan yang baik. Saya nggak pernah banyak omong mengkritiki atau ngamuk-ngamuk demo-demo. Ya dulu sih ikut, tapi sekarang udah enggak. Iya, saya aktivis jalanan dulunya. Sekarang aktivis rumahan. Masya Allah, Ustazah. Aktif. Kayaknya kalau ngarahin itu pemimpinnya amanah, kan kita jadi amal jariah. Tapi ternyata tidak amanah, kita ikut berdosa ngarahin. Ya enggak lah. Ya kita Ya. tinggalkan, kita doakan ya. Kita kan awalnya kan kita percaya. Dia itu kan kadang berubah karena mohon maaf, setelah menjabat ternyata tergiur dengan ini dan itu gitu. Enak ya. Iya, kebanyakan saya sudah banyak menjadikan orang ya, menjadikan orang. Nah, ternyata ya begitu, akhirnya ya sudahlah. Orang sampai bilang, Umi ini anaknya itu loh, gitu-gitu gitu, anak ideologi gitu. Aduh, mohon maaf saya salah anak. Sudah. Kita nggak bisa ngerubah orang. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang ya, untung saya nggak milih yang ini, ternyata nggak mana, jadi nggak ikut dosa, nggak boleh bilang begitu.
Ini Nggak boleh bilang ini kan begitu. politik ya kewajiban kita taat dengan apa hukum. Kalau misalnya ada pemilihan ya kita memilih orang, kita memilih, jangan tinggalkan karena kita menentukan gitu. Nah, ketika pilihan kita itu baik ya Alhamdulillah. alhamdulillah kita ada peran di situ. Kalau kemudian dia tidak baik, tujuan kita kan baik, tujuan kita baik memilih dia. Nah, urusan dia setelah itu pegang amanah atau tidak, karena dia juga tidak bergerak sendiri, dia dikelilingi oleh orang-orang yang mempengaruhi dia gitu. Tapi kan ada Ustadz pernah bilang, ada hadisnya Pak. Jadi kalau kita milih ternyata dia salah, kita ikut bertanggung jawab karena milih. Pernah ada yang bilang seperti itu Ustadz. Iya, bertanggung jawab artinya selagi kita masih bisa meluruskan ya kita luruskan, tapi kalau nggak bisa, kita kan masing-masing orang dewasa gitu. Apalagi sifatnya politik, politik ini masing-masing punya kepentingan. Ibarat kata begini, kalau misalnya kita punya kepentingan, kita berhak, kita berhak, kita boleh, eh, kita punya kemampuan gitu ya, kita punya kemampuan. Kalau harus membayar ya bayar gitu. Ibaratnya kayak gitu kalau politik itu. Daripada dikuasai oleh orang-orang yang tidak mampu, Abdul Somad tuh gini mengumpamakannya. Kita punya jam tangan, kita ke bandara, jam tangan kita nih mahal, eh, puluhan juta lah. Terus kita ke bandara, ke kamar mandi, hilang jamnya. Ada yang pernah dengar nggak nih? Jam tangannya hilang di kamar mandi. Terus pas gitu dia ke ruang informasi kan, Pak, jam tangan saya hilang gitu. Oh ya sebentar, tunggu, mungkin ada yang akan ngelapor. Ada orang ngelapor ke situ. Ini saya temukan jam tangan katanya. Oh itu ada pemiliknya. Terus ketemu pemiliknya. Ini jam tangan kamu? Iya. Kalau gitu bayar. Bayar saya 500.000 misalnya. Jam tangan itu harganya 30 juta misalnya. Bayar nggak? Bayar kan? Bayar lah, bayar Dan lah. dan itu haknya jenengan kan? Memang Iya. haknya jenengan kan? Nah, politik itu seperti itu. Iya. Kalau saya mampu, itu hak saya bahwa saya bisa duduk di situ, bisa mengendalikan dengan baik. Kalau perlu dibayar, bayar. Jadi Itu nggak artinya berdosa. karena saat ini situasinya seperti itu. Tidak berdosa. Iya. Karena mengambil hak kita. Berbeda dengan orang yang begini. Ikut CPNS. Aslinya anak ini betul-betul tidak mampu. Tidak mampu dia duduk di situ. Dia nyogok. Jadilah PNS. Kemudian dia tidak bekerja dengan baik karena dia tidak mampu, maka itu haram hukumnya. Tapi saya ini kompeten misalnya. Saya ini lulusan teknik mesin misalnya dan saya melamar di engineering misalnya. Nyogok. Itu boleh. Setelah itu kita bekerja dengan baik, gajinya halal gitu loh. Karena kita mengambil hak kita. Tapi kalau yang bukan hak kita, mohon maaf nih, karena kong kali kong misalnya, nepotisme, sebenarnya tidak mampu, dipaksakan, akhirnya kinerja tidak baik, itu udah haram dari awal. Gitulah intinya. Ayo Mbak Vita. Wah, Ustazah ini Saya ngawur kira nih. tidak boleh dalam segala hal menyogok itu PNS itu saja, ternyata ada yang boleh ya. Iya, ada yang boleh karena situasinya yang seperti ini ya, seperti ini. Tapi kalau kita ambil hak kita, maka boleh gitu. Enak aja kita ini bisa bekerja ini.
Kalau jalannya seperti itu, ayo lawan. Tapi kadang kan kita nggak punya duit. Iya, benar-benar. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, ada yang mau bertanya lagi, Mahat? Sudah cukup. Oh, sudah cukup, Masya Allah. Alhamdulillah enggak jadi hujan petir ya Ustazah ya. Cerah di Iya sini. nih. Semalam tuh udah gerimis Mbak Vita di sini kan. Tapi Mataram kayaknya udah hujan ya. Mataram kemarin sore hujan angin, banyak pohon tumbang Oh, jalan. Masya Allah. Di sini gerimis Iya. aja, tapi nggak hujan. Tadi malam kirain mau hujan. Aduh. Masya Allah. Siap. Ya sudah. Baik. Sini. Saya Baik. tutup dulu ya. Sudah? Saya dulu yang nutup. Silakan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah sikap, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Mohon dimaafkan, mohon diluruskan bila ada keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Jazakillah khair Ustazah atas penjelasannya. Umi Vita, Semoga kami bisa menerima dengan baik dan mengaplikasikannya dengan baik, insya Allah. Amin. Baik, untuk menutup halaqah pada pagi hari ini akan ditutup dengan doa oleh Umi Rusnia. Kepada Umi Rusnia dipersilahkan. Afwan Umi ditutup oleh Umi Nurbaiti. Alhamdulillah beliau bisa ya. Oh, Umi Nurbaiti sudah datang. Oh ya, baik. Silakan Umi Nurbaiti. Silakan Om. Ya, sebelum kita tutup halaqah kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari hari ini Allah berikan keberkahan, bisa kita bagikan lagi kepada orang lain sehingga bisa bermakna sebagai amal jariah kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Ya, Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, telah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa daripadanya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujjah menolong kami, wahai Allah Tuhan semesta. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'allumin, tawassalna bita'alimin, antarzuqana al-wasiyata wa antarzuqana al-aman. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami, dalam memahami agama kami. Kami bertawassul dengan belajar, kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas, dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana afrigh alaina sabran, wa tsabbit aqdamana, Rabbana atina min ladunka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan kembali ke aktivitas masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدي والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بكتاب منا بالمصطفى الرسول أفضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah khalaqah kita pada hari ini. Marilah kita tutup khalaqah ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Syukron kasihan umat semua atas kehadirannya. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustaz Rano. Syukron Umidian. Ini Iya.